Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Alivia Anggraini. Saya prodi akuntansi semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis digital dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Baik semuanya, di video ini kali ini saya akan membahas tentang analisis situasi. Saya akan menjelaskan deskripsi pembelajaran saya, yaitu mahasiswa mempelajari konsep dasar model bisnis digital, memahami peran penting bisnis digital dalam perkembangan ekonomi, dan menguasai analisis situasi melalui pendekatan SWOT untuk merancang strategi yang efektif di era digital. Lalu, kompetensi pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan definisi dan konsep model bisnis digital, mampu mengidentifikasi dan menganalisis peran bisnis digital di Indonesia, mampu melakukan analisis situasi bisnis menggunakan metode SWOT. Lalu kita masuk ke definisi model bisnis digital. Bisnis digital berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan digital. Bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha komersial di bidang perdagangan atau usaha dagang. Lalu, digital merujuk pada penggunaan komputer dan internet dalam aktivitasnya. Menurut Oxford Learner Dictionary, bisnis yaitu aktivitas membuat, membeli, menjual, dan menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan uang. Lalu digital yaitu berhubungan dengan penggunaan teknologi komputer, terutama internet. Lalu definisi model bisnis digital. Digital bisnis atau bisnis digital adalah bisnis yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkannya secara online melalui media digital, terutama internet. Bisnis digital tidak hanya terbatas pada penjualan produk, tetapi juga dalam hal jasa. Pada intinya, selama bisnis tersebut menggunakan alat-alat teknologi, maka dikategorikan sebagai bisnis digital. Jadi, bisnis digital itu merupakan semua jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik melalui website atau aplikasi, dan salah satu contohnya adalah e-commerce. Lalu, macam-macam bisnis digital, yaitu bisnis digital afiliasi, mengelola toko online, menjalankan bisnis affiliate marketing, menjadi dropshipper, menjadi content creator atau YouTuber yang handal, menekuni dunia blogger. Lalu peran bisnis digital di Indonesia. Bisnis digital yang mencakup e-commerce menjadi kekuatan utama dalam dunia ekonomi modern dengan menggantikan banyak aktivitas jual beli tradisional. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia telah mendorong perkembangan bisnis digital secara masif di semua kalangan, membawa perubahan signifikan dan pola ekonomi masyarakat. Transformasi dari bisnis tradisional ke bisnis digital terjadi akibat tuntutan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Dalam membangun bisnis digital, penting untuk memanfaatkan media sosial, promosi online, dan menciptakan website e-commerce yang menarik. Digitalisasi dalam operasional dan pemasaran membantu bisnis dari berbagai skala untuk menjangkau pasar lebih luas,
meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat pertumbuhan bisnis digital melalui platform-platform seperti marketplace dan startup. Jadi secara keseluruhan, bisnis digital memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi, perluasan pasar, dan kemajuan ekonomi nasional. Lanjut, analisis situasi. Jadi di dalam era digital yang maju, bisnis digital menjadi faktor utama dalam persaingan pasar. Perusahaan yang tidak melakukan digitalisasi beresiko akan tertinggal. Pemahaman bisnis digital sangat penting dan tidak boleh hanya dianggap sebagai jualan online. Penerapan strategi bisnis digital harus melalui analisis. Salah satunya dengan SWOT analisis. SWOT itu yang pertama strength. Bisnis digital menghemat biaya operasional karena tidak memerlukan toko fisik dan memungkinkan transaksi lebih praktis melalui internet. Lalu yang weakness, konsumen tidak dapat melihat produk secara langsung, risiko keamanan data tinggi, serta dapat melihat produk serta persaingan harga yang ketat. Opportunities, pemanfaatan internet secara masif membuka peluang besar untuk menjangkau pasar lebih luas dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu threat, yaitu ancaman utama berupa kejahatan cyber seperti pencurian data pelanggan, peretasan sistem, serangan ransomware, dan penipuan bisnis. Analisis dan strategi yang tepat sangat penting agar bisnis digital dapat berkembang dengan aman dan berkelanjutan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa wirausaha atau pegiat bisnis sebelum menjalankan bisnisnya melalui platform digital ada baiknya dapat menentukan analisa dan strategi modal bisnis yang dikehendaki. Hal ini dapat meminimalkan kemungkinan hal buruk yang akan terjadi seperti adanya kekurangan dan ancaman dalam pelaksanaan bisnis digital ini. Dengan mengetahui hal ini lebih dini, segala risiko terburuk yang paling tidak dapat dihindari, walaupun di sisi lain banyak kelebihan dan peluang yang diperoleh dari bisnis model ini. Hal yang baik untuk melakukan analisis dan telaah bisnis digital adalah menggunakan metode SWOT yang bisa membantu mempermudah dan mengarah dalam pelaksanaan analisis tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.